Selamat malam semuanya. Udah suasana liburan pastinya ya. Jadi kita bawa yang santai aja. Sesuai tema malam ini, aku akan bawain tentang handling objection. Apa sih handling objection yang mau aku kasih hari ini, teman-teman? Jadi aku tuh dari awal masuk, aku kan joinnya tuh Maret 2020 ya. Nah, pas Maret 2020 tuh kan karena aku di Bangka, itu nggak ada siapapun yang tahu Riana siapa sih gitu kan. Kalau nggak ada prestasi ya nggak akan kelihatan juga gitu kan. Karena upline aku kan jauh-jauh juga. Jadi waktu itu kebetulan, bukan kebetulan sih, memang aku bisa bisa menjual cukup banyak. Jadi aku bisa sampai ke dapat 8 tiket Dubai dan segala macam. Nah, waktu itu tuh Kobudi menemukan aku, bukan menemukan sih. Kobudi mulai touch aku deh. Mulai touch aku, terus dia bilang sama aku tuh waktu itu. Aku ingat banget hal pertama pas aku ngobrol sama Kobudi, Kobudi tuh bilang, "Riana, kamu tahu nggak sih kalau yang namanya bisnis jaringan itu sebenarnya bisnis yang setiap zaman itu sebenarnya tidak banyak perubahan dia bilang. Tidak banyak perubahan, teman-teman nangkep nggak? Apa sih yang tidak banyak perubahan? Jadi kata Kobudi itu, kamu bayangkan ya, saya tuh IT, dia bilang. IT, 20 tahun di perusahaan IT, dia bilang, baru belajar Pentium 3 dia keluar Pentium 4. Baru belajar Word berapa, Word 95 misalnya, udah keluar lagi Word 98. Baru belajar Excel ini udah keluar lagi apa. Jadi dia bilang kalau di bisnis lain tuh ya, kita tuh belajar gak henti-henti, dia bilang begitu sama aku, dia bilang. Tapi kalau network marketing, kamu tau nggak Riana ya? Itu tuh dari tahun dulu, dari zaman-zamannya MW lah, zaman-zamannya CNI lah, zaman-zamannya Tianxi lah, atau apa segala macam. Sebenarnya ilmu-ilmu di bisnis jaringan tuh sama aja, dia bilang. Jadi di bisnis jaringan itu, kalian tuh paling cuma menghadapi cerita-cerita orang, penolakan-penolakan yang nggak lebih dari 30 pertanyaan, dia bilang sama aku. Maksudnya aku Budi, aku bilang 30 pertanyaan itu apa? Coba deh aku tanya sama kamu, kalau kamu ketemu sama orang, dia bilang, biasanya orang itu, kalau dia nggak mau, dia jawabnya apa aja sih? Biasanya penolakannya apa aja? Kamu sebut deh, dia bilang 30. Nah, waktu aku disuruh sebut 30, aku bilang, oh biasanya orang ngomong, ah produknya mahal, pasti itu biasa yang pertama ditolak orangnya. Terus biasanya apa lagi? Ah MLM tuh tipu-tipu. Aku tanya istri, tanya suami dulu. Ah, MLM itu produk murah yang dijual mahal. Apalagi coba? Coba kalian sebut lagi deh. Kalian sebut. Kalian sebut aja kira-kira kalau kita lagi nawarin orang tentang AFC, Subarasi, Utsukushi, Hikari, kira-kira tuh orang-orang nolaknya apa sih? Kira-kira orang tuh objectionnya tuh apa? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? MLM ya, bener. Terus apa lagi? Sebut deh, kalian list ya, dan kemudian bilang, itu sebenarnya ya, penolakan-penolakannya dan pertanyaan-pertanyaan itu gak lebih dari 30 pertanyaan loh, Riana. Kamu list aja, dia bilang. Waktu itu aku kan sebutkan beberapa ya, aku sebut baru 15 tuh aku udah bingung lagi, apa lagi ya? Udah gak tahu lagi orang nolak apa lagi ya, biasanya itu aja ya. Kumpul-kumpul, cari kaki ya. Nah, apalagi coba. Kalian sebut deh. Kalian nguntungin yang di atas, bener. Kalian sebut gimana pun, gak akan lebih dari 30 pertanyaan sebenarnya. Tidak akan lebih dari 30 objection. Susah cari orang. Kalian sebut aja, aku sebutin. Susah cari orang, nguntungin yang di atas. Kumpul-kumpul. Selamat malam juga, Vera. Terus mahal. Terus aku tanya suami ya, aku tanya istri ya. Aku nggak bisa ngomong, bener gak? Aku nggak bisa ngomong. Aku nggak punya temen. Nah, benar. Tanya orang rumah dulu, nggak ada waktu. Terus apa lagi? Aku sibuk, nggak punya jiwa bisnis, susah, trauma, segala macam. Kalian list apapun itu, tidak akan pernah lebih dari 30 pertanyaan. Jadi, akhirnya Ko Budi bilang sama saya apa? Dia bilang, jadi kamu bayangkan, Riana, kalau bisnis jaringan itu cuman cukup kalian kuasai 30 pertanyaan dan kalian bisa handling objection dari 30 pertanyaan itu dengan cantik, dengan bagus gitu loh. Kira-kira kalau kalian bisa jawab semuanya dan kalian jam terbangnya semakin tinggi dan kalian kuasain itu ilmunya segala macam, artinya kalian akan bisa menjawab semua objection itu. Aku pikir-pikir bener juga ya. Sebenarnya di MLM tuh dari tahun dulu, dari tahun 1990-an sampai 2000 ini pertanyaan-pertanyaan cuma itu aja. Dan kerjaan kita itu menjawab pertanyaan sebenarnya. Menjawab pertanyaan, menghandling objection. Karena aku selalu berpikir bahwa ketika kita memprospek orang, itu tidak ada penolakan, tidak ada namanya penolakan. Kenapa aku berani bilang tidak ada penolakan? Karena gini, produk kita produk bagus, bener gak? Produk kita produk kesehatan, nutrisi. Produk kita tuh dibutuhkan semua orang. Kalau orang mengerti seberapa bagusnya produk kita dan seberapa dahsyatnya produk kita, mereka tidak mungkin menolak produk kita. Itu yang pasti yang pertama ya. Dan sistem bisnis kita pun tidak pernah merugikan siapapun. Jadi sebenarnya kalau orang mengerti produk kita, mengerti bisnis kita, tidak mungkin ditolak. Setuju nggak sama saya? Setuju nggak sama saya? Kalau seandainya mereka tahu aja produk ini sebagus apa,
produk ini sebenarnya setara dengan eh, terapi stem cell yang harganya ratusan sampai miliaran rupiah, plus lagi bisnis kita tuh bener-bener bisnis yang 4.0 jangka panjang, bisnis yang bener-bener kamu modal sekali tapi bisa bisa dapetin uang berkali-kali lipat banyak. Seandainya setiap orang tahu apa potensi bisnis ini, mungkin nggak sih dia nolak kita? Mungkin nggak teman-teman? Ayo, mungkin nggak mereka nolak kita? Ayo, mungkin nggak? Nggak mungkin, teman-teman. Modal kecil, nggak ada resiko, produknya dahsyat, terus bisa dapetin income sebanyak-banyaknya. Jadi, tidak mungkin kita mendapatkan penolakan kalau mereka tahu produk dan bisnis kita seperti apa. Benar ya? Nah, sampai terjadinya penolakan, itu bukan penolakan, tapi itu karena informasi yang dia dapatkan belum memuaskan dia untuk dia join ke sini. Atau memang mungkin mereka memang dananya belum ada. Jadi mereka menolak itu. Aku cuma berasa itu bukan penolakan. Itu cuma karena kita belum menyampaikan informasi yang bisa membuat mereka sepakat dengan kita bahwa produk kita memang bagus dan bisnis kita memang bagus aja. Benar nggak? Semenjak tahu AFC kayaknya nggak ada lagi yang di atas produk AFC ini. Nah, benar. Jadi masalah kita tuh tidak ada penolakan sebenarnya. Tapi masalah kita adalah kita tidak bisa menghandling objection-objection yang dikeluarkan dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka dengan baik sehingga akhirnya mereka nggak mau ambil produk kita. Setuju sama itu? Nah, karena itu aku langsung masuk slide ya, sambil kalian bisa tanya jawab ntar. Aku usahakan cukup cepat kok malam hari ini, jadi kalian bisa tanya jawabnya lebih banyak supaya teman-teman juga, aku tahu sih ini kan waktu liburan ya, jadi supaya teman-teman sebentar aku buka slide-nya dulu. hmm Bentar ya. Oke, udah keluar belum teman-teman? Udah keluar belum? Belum ya? Oke. Handling Objection by Doraemon Scott. Jadi slide ini habis aku zoom jangan ada yang minta ya karena aku nggak akan kasih juga. Karena aku pikir gini loh, kalau training itu kalau kita kasih slide-nya kadang-kadang mereka juga nggak belajar, kadang-kadang juga cuman numpuk-numpukin. Aku lebih suka kalian masuk ke training ini, kalian dengerin daripada aku kasih nanti ada training seperti ini lagi nggak ada yang mau masuk lagi segala macam karena berpikir ah udahlah aku udah punya slide-nya. Jadi aku lebih 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 memilih untuk nggak membagikan sih sebenarnya biar orang denger aja. Oke, aku masuk ya. Ini ya, slide ini ya. Kami buat itu tahun 2021. Kalian bayangkan. Slide ini kami buat di 2021 dan ini masih sangat eh sangat bisa dipakai sampai tahun segini. Itu artinya benar yang saya prediksikan, benar yang kamu dibilang bahwa pertanyaan-pertanyaan di bisnis ini nggak akan lebih dari 30 pertanyaan. Hari ini pun saya cuma ngelis 15 pertanyaan dan kalian cari lagi aja 15 pertanyaannya lagi. Tidak akan jauh-jauh dari sini. Oke, saya mulai. Oke, sebentar ya. Nih, dalam prospecting ada 15 macam respon. Respon yang paling sering ya, aku nih kasih respon yang paling sering. Konsumen untuk menolak dengan halus. Pertama, pasti saya nggak suka MLM. Bener apa nggak? Pasti saya nggak suka model bisnis seperti ini. Oke, saya nggak suka MLM. Gimana caranya untuk menjawab kalau orang objectionnya seperti ini? Nah, kalau prospekan kita jawabnya begini, kita jangan langsung down, terus kita juga jangan langsung debat. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini suka didebat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dibilang pendapat dia salah. Jadi kalau aku akan lempar dengan pertanyaan seperti teknik NDO-nya Pak Niko bahwa kita yang kuasain percakapan bukan dia yang kuasain percakapan. Dan untuk menguasain percakapan berarti kita harus melempar pertanyaan. Nah biasanya saya akan tanya, kenapa ya Ci sampai nggak suka sama MLM-nya? Kok bisa Ci sampai nggak suka? Jadi kita jadi pendengar yang baik dulu supaya kita tahu kenapa sih dia sampai nggak suka sama MLM. Apakah dia ada trauma sebelumnya? Atau apakah dia pernah ditipu orang atau apa. Nah, setelah saya tahu masalah kenapa dia nggak suka sama MLM, baru saya jawab nih. Baru setelah itu kita jadi teman dan konsultan dia. Misalnya kita jawabnya dengan apa? Mirroring. Mirroring itu artinya apa? Kita selalu menyamakan pendapat dengan orang. Apapun yang dia katakan, ya iyain aja dulu.
Jangan bilang, enggak ah, enggak begitu ah, salah ah, begitu. Aku lagi-lagi ingatkan ya, tidak ada satu orang pun suka disalahkan dan tidak ada satu orang pun suka didebatkan. Dan kita lagi nggak cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lagi cari supaya orang bisa masuk ke mindsetnya kita juga gitu loh. Kita bisa mengiring dia supaya dia yang ikutin mindsetnya kita, bukan kita yang malah kepancing emosi dengan jawaban-jawaban dia. Jadi tolong ketika kita prospek, emosi itu benar-benar harus dikendalikan dengan baik. Kita harus tahu kapan saatnya kita mendengar, kapan saatnya kita dengan bijaksana menutup pembicaraan tanpa mendesak, tanpa memaksa sama sekali. Nah, habis itu saya pasti bilang, sama saya juga nggak suka banget loh sama MLM, karena MLM itu memang dulu banyak banget penipuan. Nah, tapi setelah saya dengar nih tentang penjelasan teman saya sebelum saya masuk ke sini, saya tuh melihat bahwa AFC itu beda banget. Justru AFC itu lagi merombak wajah buruknya bisnis MLM yang masa dulu gitu loh. Karena MLM sendiri itu sebenarnya ini adalah singkatan dari multi level marketing dan ini adalah salah satu cara pemasaran bisnis aja. Dan nggak ada yang salah dengan ini. Bahkan sekarang itu banyak loh perusahaan besar yang Bapak kenal misalnya kayak Unilever, Kodimax. Mereka tuh udah masuk ke bisnis pemasaran MLM, multi level marketing, aku bilang. Karena dengan multi level marketing ini sebenarnya ada banyak banget biaya-biaya yang mereka bisa potong sehingga produk itu tidak jadi terlalu mahal sampai ke pasaran. Aku biasanya dengerin ceritain seperti itu. Karena kalau kamu tahu ya kayak jeans aku bilang, misalnya Cardinal segala macam. Karena kita lihat tuh dia jadi jual di mall tuh udah harga 600-an ribu. Padahal dari pabriknya kalian tahu nggak harga kayak jeans-jeans itu cuma berapa? Itu paling harganya cuma 60-an ribu. Tapi ketika masuk ke mall besar dia udah jadi 600 ribu karena dia harus melewati biaya-biaya seperti biaya promosi lah, biaya ke distributor lah, habis itu masuk ke toko lah, belum lagi masuk ke harus pembagian di distributor, reseller dan sebagainya sampai end user. Jadi sehingga harganya 60 ribu bisa naik sampai 600 ribu aku bilang. Nah sebenarnya ini sama-sama aja, cuma sistem bisnis. MLM ini cuma memotong biaya-biaya itu sehingga langsung dari pabrik, langsung dia menuju ke end user aku bilang sama dia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini. Bahkan aku selalu bilang, sebenarnya kalau mau dilihat dengan benar, MLM itu banyak banget loh bisa berperan besar di perekonomian kita. Karena gini loh, banyak orang tuh pengen punya bisnis. Bisnis itu modalnya selalu besar. Sementara MLM itu bisnis dengan modal sangat kecil yang bisa dijangkau oleh semua orang, aku bilang. Bahkan dibilang nih MLM itu benar-benar bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Aku kasih Lydia lihat fakta-faktanya bahwa MLM itu nggak seburuk itu. MLM bisa pulihkan perekonomian di masa pandemi. Penjualan produk MLM bisa sampai berapa banyak orang yang berubah nasibnya lewat MLM. Aku kasih mereka contoh biasanya. Aku kasih mereka lihat bahwa, ini lihat loh. Banyak orang yang mereka gagal berbagai bisnis pas coba ini tuh berhasil. Aku kasih contoh-contoh biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Aku kasih contoh-contoh member-member yang aku pegang. Misalnya, oh kamu lihat nih, dia dulu karyawan loh. Udah 20 tahun di perusahaannya, gajinya nggak naik-naik. Tapi dia baru masuk 2 tahun di sini aja. Hasil yang dia dapetin dari sini, itu bisa lebih besar dari 20 tahun dia kerja loh. Nah, aku biasa kasih kasih contoh dan kasih bukti nyatanya. Nah, setelah melihat ini, pemikiran aku tentang MLM jauh berubah. Itu dulu ya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Nangkep nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan kalian langsung tanya loh. Biar apa? Biar aku apa langsung bisa jawab ya. Kok aku nggak bisa lihat chat ya? Nanti aja deh ya. Aku nggak bisa lihat chat soalnya. Tunggu ya. Oke, terus pertanyaan kedua biasanya. Objection kedua. Kalau biasanya mereka bilang apa nih? Kalau mereka mau jawab apa penolakan, pasti ini yang paling sering, pasti semua orang paling sering dengerin ini produknya mahal. Bener lah ya, produknya mahal dia bilangnya Subarashi 1950, Utsukushi 1,8, Hikari 1,8. Sementara tingkat UMR-nya Indonesia itu per bulan sekitar 3 jutaan lebih rata-rata. Nah wajar lah pasti mereka rata-rata nih ya, bukan orang yang nggak ada duit juga. Bukan orang yang nggak ada duit doang yang ngomong mahal. Orang kaya sekalipun kadang-kadang kalau kita bilang, oh beli nutrisi harganya sampai 1,9, 1,8, mereka pasti bilang mahal. Pasti selalu seperti itu. Nah, kalau mereka bilang mahal, kalian jangan nyolot langsung jelasin, ini nggak mahal kok, ini dibandingkan dengan ini kok. Kamu salah, kamu jangan bandingin ini sama Vietnamese. Jangan. Lagi-lagi aku selalu ingatkan ke semua member aku, jangan pernah mendebat prospekan kalian. Jangan pernah membantah pendapat dia. Apapun pendapat dia,
Please mirroring. Mirroring itu artinya iya kan. Iya kan bukan berarti oh dia salah kalian benerin enggak kayak gitu. Iya kan itu maksudnya biarkan searah sependapat karena setiap orang tuh pasti suka kalau dia diiyakan dulu. Diiyakan tapi dengan ceritanya berbeda nanti setelah iya kan alurnya kemana kalau Pak Niko NDO-nya pasti pertanyaan. Pasti pertanyaan lempar pertanyaan. Kenapa kamu bisa anggap ini mahal? Kira-kira apanya ya? Kira-kira kalau misalnya produk ini bisa orang stroke bisa jalan, orang cancer bisa membaik segala macam, mahalnya kira-kira dilihat dari segi apanya ya Pak? Dibandingkan dengan apa mahalnya? Biar apa? Biar kita tahu pemikiran mereka. Mungkin dia membandingin, ah ini kan kalau aku minum kayu bajaka misalnya dibilang, oh kalau aku pakainya yang tradisional aja, atau aku pakainya terapi apa aja. Jadi kita tahu tuh dia lagi bandingin produk kita dengan apa. Nah, pas aku udah tahu dia bandingin dengan apa, baru aku bilang sama dia, iya Pak, memang aku tahu kalau secara harga ini nggak murah. Tapi kalau Bapak bandingin dengan hasil yang didapat, sebenarnya ini justru jauh dari lebih murah daripada Bapak harus bolak-balik ke Penang, bolak-balik ke rumah sakit segala macam karena itu makan waktu dan makan makan tenaga juga. Karena aku pasti kasih contoh sama mereka. Aku bilang sama mereka, Bapak bayangkan ya Pak ya tentang mahal dan murah ini. Aku pernah tuh pegang satu orang Pak, dia diabetes Pak. Dia harus potong hampir diamputasi Pak. Bapak bayangkan 6 bulan dia diabetes Pak. Itu kakinya mulai dari melepuh doang. Melepuh doang itu tuh sekali melepuh itu Pak dia kan harus dibersihin tuh kan karena lukanya udah terbuka segala macam. Dia tuh harus panggil suster ke rumahnya. Setiap dia panggil suster ke rumahnya itu harganya 500.000 dan lukanya itu harus diobati, dibenerin perbannya segala macam setiap 1 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu dia hampir keluar 2 juta, Pak. Nah, habis itu karena ada lukanya di kaki, dia nggak bisa jalan, Pak. Karena dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa kerja, Pak. Jadi otomatis selama 6 bulan itu dia nggak dapat penghasilan, Pak. Akhirnya lama-lama dia dipecat, Pak. Akhirnya dia bilang sama saya, untuk ngobatin kakinya, dia udah hampir habis 1 motor dan belum sembuh juga, Pak. Nah, pas dia pakai produk ini karena udah mau putus asa, udah mau amputasi, mau nggak mau, walaupun mahal dia beli ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah putus asa, akhirnya apapun dibeli, mau coba. Nah, pas dia beli ini, 2 minggu lukanya ketutup loh, Pak. 1 bulan dia udah bisa jalan. Akhirnya dia bisa kerja lagi, bisa menghasilkan uang lagi. Menurut Bapak, seandainya produk ini bisa membuat dia yang tadinya harus diamputasi, nggak jadi diamputasi. Akhirnya dia bisa jalan lagi, segala macam, dan bisa kerja lagi. Menurut Bapak, jadinya mahal apa murah? Jadi aku selalu lemparkan ke mereka, biar mereka yang menjawab itu. Jadi bukan kita yang menekankan bahwa produk kita murah, tapi dia yang menyatakan, oh iya ya, ternyata murah ya. Nah, terus aku pasti bandingin lagi, aku breakdown tuh. Kalau mereka melihat Subarasi, Utsukushi harganya 1.950, 1,8 juta, biasanya aku breakdown per sasetnya. Supaya mereka bisa melihat nominal lebih kecil. Jadi kita tuh harus memecah-pecahkan pemikiran orang itu sehingga mereka bisa masuk ke mindset oh ternyata nggak mahal-mahal banget loh jadi aku akan pecahkan ke mereka aku akan pecahin Pak sebenarnya kalau dibilang mahal juga ya sebenarnya itu tuh sama dengan Bapak ngopi aja setiap hari ngopi di Starbucks segala macam seperti itu sih Pak nah cuman bedanya kalau ngopi kan Bapak cuma paling dapat happy-nya aja atau dapat lebih tenang lebih relax aja nah tapi kalau ini Bapak keluarin ini seperti Bapak ngopi 50-60 ribu aja sih sebenarnya satu saset Pak. Tapi yang Bapak dapetin itu bener-bener kayak Bapak dapat nutrisi yang jaga kesehatan organ Bapak seluruh tubuh loh Pak. Kalau kopi cuma bikin tenang otak, tapi kalau ini bener-bener bikin kesehatan Bapak seluruh tubuh. Aku bilang begini, teman-teman sorry ya, aku nggak tahu kenapa chat aku nggak bisa dibuka, jadi aku baru bisa baca chatnya. Sorry. Oh ada. Hmm, aku baca chatnya habis nanti aja ya, habis aku buka pertanyaan aja ya, biar nggak bolak-balik ke chat ya. Oke, boleh ya teman-teman ya. Aku izin balas chatnya nanti ya. Ntar aku sambil lihat dulu. Oke, nah aku biasanya breakdown seperti itu. Terus aku bilang aja, ya anggap aja Pak, ini kayak kita lagi bangun rumah kita jadi baik, lagi renovasi rumah kita, tapi sambil dicicil nih Pak. Biar apa? Biar nanti masa tua kita juga nggak habis-habis biaya untuk beresin tubuh kita dengan harga lebih mahal. Aku biasa seperti ini. Dan kalau misalnya aku hubungannya cukup deket, aku pasti langsung ngomong, aku pasti kalau aku tahu nih secara ekonomi dia cukup segala macam. Aku pasti akan angkat-angkat dia. Aku pasti bilang, buat Cici kok mah buat Bapak Mas sebenarnya ini kayak uang parkir doang segala macam. Kan ini bisa dapat sehat, dapat cakepnya juga segala macam. Aku biasa gitu-gituin sih kalau orang memang aku lihat dia secara ekonominya mapan segala macam ya. Jadi ada gengsi mereka juga kalau nggak beli, kalau nganggep oh ada duit tapi nganggep ini mahal segala macam. Kadang-kadang aku main di gengsinya juga gitu. Ya, jadi pintar-pintar sih, pintar-pintar baca orang yang kalian temuin sih kalau aku ya.
Nah, terus apa lagi nih penolakan berikutnya? Penolakan berikutnya, yang ketiga, MLM itu harga murah yang dimahalin. Sering nggak dapat yang seperti ini? Sering nggak teman-teman dapat yang seperti ini? Sering nggak? Sambil aku baca chat sih, udah bisa aku udah ketemu chatnya. Tadi chatnya hilang. Sering nggak yang dapat seperti ini? Sering kan ya? Nah, biasanya jawab apa nih kalau orang bilang MLM itu harganya murah yang dimahalin? Kalian jawab apa? Ayo, ayo kalian jawab apa? Ayo jawab apa? Ayo biar aku berasa kayak ngobrol sama orang. Aku kadang-kadang ngobrol sendiri, aku bingung juga sih ya. Nah, oke, kalau MLM itu harga murah yang dimahalin, biasa aku tetap lagi-lagi mirroring, pertama mirroring, terus aku pasti bilang, bener Pak, saya juga sering tuh beli produk MLM, tapi ternyata harga aslinya tuh murah banget. Saya juga kesel itu Pak. Jadi saya akan menyamakan mereka, saya akan masuk ke kesalahan mereka segala macam biar mereka seneng juga saya masuk ke pemikiran yang sama dengan mereka. Tapi akhirnya setelah saya pelajari Pak, produk-produk MLM yang kayak gitu tuh karena biasanya mereka itu memang cuman maklon doang jadi mereka tuh nyomot produk terus produk itu langsung dikasih label sama mereka jadi mereka tuh bukan perusahaan pembuat produk itu jadi mereka beli produk itu terus dilabelin sendiri terus dijual secara bisnis MLM terus untungnya berkali-kali lipat karena mereka susun bonus-bonus buat membernya aku bilang jadi dia susun misalnya barangnya murah karena dia hitung harus bagi bonus ke member-membernya otomatis dia akan naikin harganya jadi terlalu tinggi nah itu biasanya karena mereka cuma maklon aja aku bilang sama mereka maklon itu apa sih misalnya nih produk kosmetik deh mau dibikin namanya apa misalnya namanya Rihanna gitu produk kosmetiknya aku tuh tinggal pergi ke pabrik di Tangerang aku cari krem-krem mereka segala macam aku beli krem-kremnya segala macam yang udah ada PP POM segala macam atau apanya segala macam nah aku urus lah segala macam aku tempelin label Rihanna ya udah aku bikin langsung perusahaan MLM namanya Rihanna gitu loh dan aku bagi-bagiin orang yang mau nyebarin produk aku yang nama Rihanna ini kalau kalian jual kalian dapat bonus jadi aku hitungin tuh produknya misal aku beli 10.000 karena aku harus bagi kalian bonus setiap kalian jual aku naikin harganya bisa jadi 300.000 nah itu bener produk yang murah dijual mahal aku bilang tapi kalau AFK ini beda Pak Bapak tahu nggak AFK ini bukan perusahaan MLM loh ini tuh pabrik farmasi jadi dia pabrik farmasi bener-beneran yang diproduksi itu memang produk-produk farmasi. Jadi Subarasi, Utsukushi itu yang produksi itu memang pabrik farmasi. Kita nggak maklon dengan siapapun. Kita langsung ambil dari Jepang loh Pak, aku bilang. Dan AFK sendiri tuh udah 56 tahun di Jepang, aku bilang. Udah masuk ke Tokyo Stock Exchange-nya. Jadi dia bukan bukan perusahaan abal-abal, aku bilang sama mereka. Bapak bisa lihat sendiri, aku kasih lihat dia biasanya. Webnya AFK Jepang itu. Aku bilang bahwa webnya kan ada www.mslive.co.jp. Nah, aku bilang sama dia, AMS nih holding company-nya dari AFK. Dan AFK itu salah satu bagian dari AMS ini. AMS ini gede banget loh, Pak. Jadi aku bilang sama mereka, jadi Bapak bayangkan ya, tujuan utama kalau kalau perusahaan kayak gini, Pak ya, mereka menjual sampai ke luar negeri segala macam, itu bukan murni dapat untung dari penjualan produk, Pak. Mereka itu justru pengen perusahaannya tuh dikenal di seluruh dunia supaya sahamnya naik. Jadi mereka tuh lebih 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 prefer ke sahamnya naik gitu loh. Jadi kalau produk itu mereka nggak ambil untung yang terlalu gede justru aku bilang sama mereka seperti itu. Jadi aku langsung kasih tahu mereka, nih kemarin itu aku ke Jepang Pak, aku pernah tanya produk kayak AFK ini di Jepang tuh dijual berapa ya? Karena terus terang Pak, Subarasi, Utsukushi dan Hikari ini nggak ada Pak dijual di Jepang Pak. Walaupun ini produksi perusahaan asli Jepang, tapi ini dikasih khusus buat Indonesia untuk pemasarannya. Jadi dia tidak boleh dijual di luar negeri dimanapun. Pendistribusiannya harus selalu dari Indonesia. Karena itu bahkan di Jepang sendiri pun Subarasi, Utsukushi, dan Hikari itu nggak dijual di sana. Kalau mau beli Subarasi, Utsukushi, dan Hikari, itu murni harus dari Indonesia. Nah, saya pas ke Jepang kemarin, Pak, saya pernah cari nih produk yang setara dengan Subarasi, Utsukushi, dan Hikari itu harganya berapa di sana. Nah, di sana tuh ada tuh SOP 100 Salmon of Hari Peptide. Di sana tuh dijual retail, harganya tuh 10.000 yen, jadi sekitar 1,4 juta, Pak, aku bilang sama dia. Nah, sementara di Indonesia, Sop Subarasi, Utsukushi, dan Hikari itu jualnya 1,8 sampai 1,950. Bedanya cuma sekitar 400.000, Pak. Bapak bayangkan dia harus import dari Jepang, belum lagi bea cukainya, pajak segala macamnya. Jadi aku pikir kalau misalnya dia naikin harga 400.000 atau 500.000, aku rasa sih ini nggak produk murah dijual mahal ya, Pak. Memang ini produk mahal dan dijual dengan harga seharusnya, karena harusnya kalau mereka kenakan biaya import, pajak, dan segala macam, produk ini nggak mungkin dijual 1,8, Pak. Dia mungkin bisa dijual 2,5, 3 jutaan, segala macam. Nah, ini kenapa sih bisa dijual justru harganya hampir mirip-mirip Jepang? Karena sebenarnya
produk Subarashi Utsukushi dan Hikari ini sendiri masih mendapatkan subsidi loh dari Jepang. Karena Jepang tuh pengen produk ini tuh terkenal di seluruh dunia aja. Jadi mereka masih memberikan subsidi karena dengan dijual di Indonesia dan booming banget di Indonesia, harga saham mereka jadi naik. Jadi aku jawab seperti itu, teman-teman. Nah, kalian pelajarin pelan-pelan ya cara menjawabnya. Karena aku menjawab ini pun bukan aku sok pinter langsung bisa jawab. Aku juga belajar, teman-teman. Jadi 6 tahun di sini, setiap handling objection, setidaknya aku sudah menemukan jawabannya. Gitu ya. Nah, terus apa lagi nih yang paling sering nih? Saya sibuk, gak ada waktu. Bener gak? Tadi kan ada yang ketik gitu juga kan. Saya sibuk, gak ada waktu. Nah, kalau dijawab begini tuh aku paling enak tuh. Aku langsung bilang, wah bersyukur banget ya Pak ya, masih banyak kesibukannya. Puji Tuhan lah kerjaan Bapak lancar-lancar, syukurlah ya. Jadi kita bisa bantu orang-orang lain yang mungkin lagi nggak lancar, aku bilang. Karena sedih banget sih, banyak banget berita sekarang ya Pak ya. Orang lulusan S1, lulusan S2, mereka tuh susah banget cari pekerjaan. Bahkan tuh lulusan S1, S2 banyak yang jadi Gojek, jadi Grab. Aku bilang seperti itu loh sama dia. Jadi aku sih benar-benar bersyukur kalau Bapak masih banyak kesibukan sekarang, berarti Bapak memang kerjaannya lagi lancar banget. Tapi aku bilang sama dia, tapi Pak kalau di AFK ini sih enaknya Pak ya, ini tuh benar-benar tidak pernah dituntut kita harus kerja kayak kantoran. Justru ini side hustle yang benar-benar bisa kita kerjakan di sela-sela waktu kita. Cukup dengan bercerita aja tanpa mengganggu pekerjaan utama kita, Pak. Justru kalau Bapak mau buka bisnis baru atau bisnis lain, bisnis cabang lain, mungkin Bapak justru justru udah nggak punya waktu lagi untuk ngurusin bisnis-bisnis seperti itu ya, Pak ya. Karena Bapak sendiri aja waktunya udah terbatas banget. Tapi syukurnya kalau di AFK itu waktunya tuh bener-bener suka-sukanya kita, nggak ada atasan, nggak ada orang yang suruh kita kerja, bener-bener terserah kita. Bapak pengen kerjain seminggu sekali kek, Bapak pengen kerjain 2 minggu sekali kek, atau apa kek. Di sini nggak ada kewajiban apapun, Pak. Tapi setiap Bapak bercerita, ada orang mau segala macam, kita akan dibayar. Dan itu tanpa batas waktu, karena kemitraan kita akan berjalan seumur hidup. Aku pasti akan jawabnya seperti itu, teman-teman. Jadi aku akan buka sama dia, pas dia bilang nggak ada waktu, justru aku bilang, justru karena Bapak nggak ada waktu, sebenarnya ini udah paling cocok, Pak, buat side hustle. Karena ini benar-benar tidak akan mengganggu jam kerja Bapak. Gitu. Aku cepet-cepetan biar kalian bisa tanya jawab ya. Terus biasanya apa lagi nih? Saya nggak punya teman. Wah, kalau saya nggak punya teman tuh, saya jawab apa? Wah, bagus, Pak. Justru lewat MLM ini mudah-mudahan Bapak bisa ketemu banyak orang di sini. Karena kan kalau misalnya kita bisnis kayak buka toko, atau kita bisnis kayaknya maksudnya kerja kantoran segala macam, mungkin teman-teman kita cuma itu-itu aja ya, Pak ya. Karena udah kerja dari pagi sampai malam ya ketemunya itu-itu aja. Jadi peluang untuk ketemu orang baru tuh lebih sedikit lah aku bilang. Tapi kalau bisnis kayak kami ini, Pak, kita tuh bisa kenal orang tuh banyak. Misalnya aku cuma kenal si A, tapi si A ternyata kenal si B dan si C. Tapi gara-gara aku kenal si A, nanti aku bisa kenal sama si B dan si C. Nah, nanti si B dan si C ternyata mereka punya teman lagi si D, E, F segala macam. Nah, enaknya bisnis jaringan, nanti dari aku yang cuma kenal si A ini, nanti aku bisa kenal pilot lah, aku bisa kenal pejabat lah, aku bisa kenal DPR lah, aku bisa kenal camat lah, segala macam aku bilang sama dia. Kayak aku dulu, Pak, aku dulu ibu rumah tangga, Pak. Aku cuman bisnis online aja, cuman kenal-kenalan orang itu dari online, jual duren, jual apa segala macam. Nah, pas aku masuk ke bisnis ini, Pak, aku kenal seorang ibu-ibu. Dia itu adalah aktivis sosial segala macam. Nah, dari dia, Pak, tau nggak, Pak? Cuman dari satu orang ibu-ibu itu, aku bisa kenal DPR sekarang, aku bisa kenal camat, aku bisa kenal lurah, aku bisa kenal pejabat-pejabat pemerintah, aku bahkan bisa kenal sama gubernur sekarang, Pak, segala macam. Cuma dari satu ibu-ibu itu, Pak. Nah, jadi kalau Bapak nggak punya teman, justru ini saatnya Bapak bisa punya banyak koneksi dan relasi, dan itu pasti mendukung kita di bisnis-bisnis kita yang lain, Pak. Kayak aku nih, Pak ya, karena aku kenal camat-camat segala macam, Pak ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh ada tuh bilang, misalnya ada orang lagi jual tanah, butuh duit murah segala macam. Kadang-kadang mereka bisa WA aku, Riana, ini lagi ada orang mau jual, lagi BU banget, dia bilang tanahnya bagus segala macam, suratnya aman segala macam, kamu mau beli nggak? Jadi kadang-kadang aku bisa mendapatkan informasi-informasi lebih cepat dari orang lain karena aku kenal-kenal sama mereka. Bukankah itu menguntungkan kalau kita bisa punya kenalan lebih banyak lewat bisnis ini? Nah, kayak gitu. Jadi aku bilang sama dia, sebenarnya jalan bisnis AFC itu nggak perlu sih punya banyak teman di awal, Pak. Tapi justru lewat bisnis ini nanti Bapak punya banyak teman, aku bilang sama dia. Karena di AFC ini ya, Bapak punya 2 orang teman aja yang percaya sama Bapak. 2 orang ini terus dia join sama Bapak. 2 orang itu sharing lagi ke 2 orang, sharing lagi ke 2 orang. Begitu seterusnya lama-lama kita punya banyak teman, punya banyak jaringan, gitu. Gitu ya. Hmm, aku sambil baca deh. Butuh solusi dari Timur Leste. Selamat.
Selama di survei banyak pasien yang sakit di Timor Leste yang ditemui langsung oleh kita member. Tapi ketika ditawarin produk, kata mereka nggak punya duit. Dan memang benar, kebanyakan tidak berduit dan ditimpa penyakit. Bagaimana caranya solusi untuk mencari jalan lain? Kalau tadi kan aku bilang, kalau yang nggak punya duit atau apa segala macam, ya kita ajarin mereka untuk membuka jaringan dulu. Biar mereka kerja dulu. Mereka, ya maksudnya, ya udah kamu kalau nggak punya duit, kamu buka relasi. Bener nggak? Nggak punya modal di sini itu bukan masalah utama. Yang masalah utama tuh nggak mau aja. Kalau dia nggak punya modal, tapi dia mau coba untuk, oh ya udah kamu ada nggak teman-teman yang sakit dulu, teman-teman yang bisa kamu rekomendasikan dulu produk ini, biar aku yang ngobrol dulu sama teman kamu. Pas mereka mau beli segala macam, nah kamu bisa memberin dari yang mereka beli dulu, entah mereka beli saset atau apa, nah kamu bisa member dari itu. Yang penting mereka usaha. Oke, aku lanjut slide aku dulu biar nggak kelamaan ya. Terus. Berikutnya, yang paling sering nih, AFK banyak, udah banyak yang join. Ini apalagi udah tahun ketujuhnya, kalau aku masuk, aku mau nawarin siapa lagi? Pasti ngomongnya begitu kan. Terus aku bilang sama dia, Bapak, waktu dulu aku tawarin pas baru awal-awal, kata Bapak AFK masih baru, mau lihat dulu. Sekarang pas giliran AFK udah 8 tahun, Bapak bilang lagi udah banyak yang join. Aku bilang, justru aku bilang sebenarnya kalau Bapak mau lihat dengan benar ya Pak, market AFK itu makin lama makin besar loh. Dulu cuma Indonesia, sekarang AFK udah masuk Malaysia, udah masuk Amerika, dan bentar lagi mungkin mendunia segala macam. Nah, mumpung nih Pak masih di Indonesia, penduduk kita juga banyak banget kan. AFK itu belum ada 1% dari total orang Indonesia loh. Jadi peluangnya tuh masih banyak loh Pak. Sebenarnya kalau Bapak mau tanya teman-teman Bapak, belum tentu semuanya udah kenal AFK loh. Nah, daripada mereka kenalnya dari orang lain, bener gak? Coba kalau Bapak iseng-iseng taruh di WA segala macam, kasih tahu kalau misalnya, oh saya pakai AFK ini kolesterol saya membaik atau apa segala macam. Ya siapa tahu kan teman-teman Bapak mungkin udah lihat, udah kenal AFK, denger-dengar dari orang lain, tapi mereka belum kenal sama orang lain, tapi mereka lebih kenal sama Bapak. Pas Bapak yang ngomong, dia lebih percaya sama Bapak. Dia beli sama Bapak, langsung langsung Bapak dapat dapat bonus. Aku bilang, kenapa nggak dicoba Pak? Karena kan kita baru 1% dan masih 99% belum kenal AFK atau belum join di AFK kok. Jadi Bapak tenang aja, aku bilang, apalagi pasar kita bukan Indonesia doang, nanti pasar kita mendunia kok. Bapak bayangkan aja, Bapak kenalin dari kedua orang, dua orang nanti saling mengenalkan kedua orang, siapa tahu nanti jaringan Bapak bisa berkembang sampai kemana-mana, aku bilang seperti itu. Yang penting Bapak coba untuk mau mau cerita aja tentang ini. Aku biasa ngomong seperti itu sih. Ya. Terus yang ketujuh, saya nggak bisa ngomong. Kalau dia nggak bisa ngomong sih, saya tapi biasa saya bercanda-bercandain. Ini ibu nggak bisa ngomong, ini ibu lagi ngomong sama saya. Tapi bercanda ya, jangan sampai orang tersinggung ya. Maksudnya kita harus tahu taktiknya gimana bikin orang nyaman gitu ya. Jangan jangan dibantah-bantah, jangan maksudnya nyolot-nyolot. Nih ibu lagi ngomong, kata ibu nggak bisa ngomong, jangan begitu juga. Bercanda-bercanda aja sampai ketawa. Ibu, ini ibu lagi ngomong kok sama saya. Tuh ngomong sama saya bisa gitu-gitu ya. Nah, terus saya biasanya langsung kasih tahu, bukan edukasi sih ini karena slide dulu ya, jadi aku belum ganti. Jadi aku biasanya aku bilang sama dia, Bu, aku kan cerita pengalaman aku. Aku biasanya begitu. Bu, ibu tahu nggak? Dulu tuh saya tuh introvertnya parah banget, Bu. Saya dulu Bu ya, mau ke pasar aja nih Pak Bu ya. Saya ke pasar. Kalau misalnya di pasar saya belum keluar dari mobil, saya lihat ada teman saya di pasar itu. Saya lihat, wah ada si Wani nih, wah ada si Risa nih, atau ada siapa nih ya. Saya nggak bakal turun dari mobil sampai mereka turun. Sampai mereka pulang. Kalaupun saya lihat, wah lama pulangnya, saya akan pulang ke rumah, nggak jadi turun ke pasar itu. Itu baru satu contoh, Bu. Dulu, Bu, saya kalau pergi kemana-mana sama suami saya, Bu, misalnya dia mau mampir ke toko apa-apa nih, suruh beli apa deh, suruh turun nih ya, dan dia nggak mau turun, nunggu di mobil nih, suruh saya beli apa. Saya nggak bakal turun, Bu. Saya akan suruh suami saya yang turun. Kalau dia nggak mau turun, saya mendingan nggak beli barang itu. Saya separah itu loh introvertnya, Bu, kalau Ibu mau tahu, Bu. Justru sejak saya masuk ke AFK ini, saya merasa saya benar-benar di training. Saya juga merasa saya mendapatkan insight yang begitu banyak. Saya benar-benar merasa bahwa seorang Riana yang tadinya introvert, tapi karena akhirnya di sini saya ketemu banyak orang, saya melihat, oh orang yang petani aja bisa kok. Saya melihat, oh orang yang mereka ada cacat segala macam, mereka juga bisa jalanin bisnis ini. Akhirnya saya merasa gila ya kalau orang-orang lain bisa, masa saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya akhirnya belajar, sekali ditolak, dua kali ditolak, tiga kali nggak pede segala macam, tapi akhirnya jam terbang. Kalau kita sering ngomong sama orang, kita juga udah mulai tahu teknik-tekniknya. Kan di sini di AFK itu nggak akan dilepasin sendiri, Bu. Justru kita tuh akan dapet banyak ilmu banget, dan ilmunya tuh semua ilmu lapangan. Kayak saya ketemu Kobudi, kayak saya ketemu Ci Eni.
Kayak saya ketemu Dokter Yudi, kayak saya ketemu Sherigan lah, Ernesta, Evi, segala macam. Saya mendapatkan ilmu dari mereka itu macam-macam. Dari sini saya belajar kepedean, dari sini saya belajar cara ngobrol sama orang-orang. Dari dokter saya belajar tentang kesehatan. Jadi saya merasa justru saya mendapatkan banyak ilmu di sini secara gratis. Padahal saya cuma beli dua produk untuk kesehatan, tapi ternyata bonusnya saya dapat ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang relasi dan segala macam. Dan bagi saya mengeluarkan duit zaman saya itu 3,3 juta untuk beli dua produk, untuk dapetin ilmu sebanyak ini, untuk dapetin perubahan dari seorang Riana yang introvert sampai hari ini bisa ngomong di depan kalian. Bagi saya itu benar-benar modal termurah yang saya keluarkan untuk mendapatkan hasil sebanyak ini sampai hari ini. Jadi aku biasanya ngomong dengan pengalaman pribadi biar mereka terbuka. Oh iya ya, dulu dia juga separah itu. Biasa aku tunjukin foto aku. Nih Bu, lihat Bu, dulu saya super ini loh Bu. Teman-teman saya juga nggak ada. Saya juga nggak berani ngomong. Justru di sini akhirnya saya bisa berubah sampai seperti hari ini gitu. Terus yang kedelapan, MLM itu cuma nguntungin yang atas-atas aja. Aku nggak mau disuruh kerja buat yang atas capek. Aku kerja keras, aku yang tawarin sana, tawarin sini, yang kaya orang atas. Selalu dia bilang seperti itu. Nah, biasanya aku bilang sama dia, oh itu sistem MLM, MLM jangan dulu Bu. Itu biasanya namanya money game sebenarnya, bukan multi level marketing. Cuman orang sering sering keliru antara money game sama multi level marketing Bu. Nah, ciri-ciri money game itu biasanya mereka tuh nggak punya barang. Atau mereka punya barang, tapi barangnya itu benar-benar barang murah banget, yang sebenarnya kamuflase aja. Nah, tapi bonusnya gede banget. Nah, bonusnya itu dibayarkan dari downline-nya. Jadi misalnya dia dapat orang yang masuk 20 juta, terus dari 20 juta ini dia bayar upline-nya 5 juta. Nah, itu namanya Ponzi dan money game. Nah, kalau kayak gitu, memang itu cuma nguntungin yang di atas dan bikin bikin yang di bawah yang rugi segala macam. Nah, tapi ibu harus lihat kalau kita ini produknya itu jelas, jelas produk kita tuh memang ada harganya dan jelas produk kita tuh bagus. Ketika ibu masuk ke sini, ibu keluarin duit, ibu dapat produk. Sebenarnya pertukarannya itu jelas, tidak ada kerugian apapun dan akadnya jelas banget. Ibu keluarin duit, ibu dapat barang di sini. Jadi sebenarnya di awal pun tidak ada kerugian apapun. Ibu mau jalan apa enggak, itu pun tidak akan merugikan siapapun. Aku bilang sama dia seperti itu. Nah, di sini di AFC aku bilang, itu ibarat kayak ibu beli franchise. Nah, ketika ibu franchise, franchise itu ibu kembangkan, ibu omsetnya gede segala macam, ibu yang menikmati gitu loh. Orang yang menawarkan ke ibu franchise itu segala macam, mereka cuma dapatnya sekali pas mereka mensponsori ibu aja. Tapi kerja di bawahnya segala macam, itu kalau mereka mau dapetin bonus segala macam, mereka tuh harus kerjain kalau yang nama MLM itu kalau di tempat AFK ya, itu harus kerjain kiri kanan, Bu. Jadi kalau ibu doang yang jalan, sementara dia nggak jalan di sebelahnya dibiarkan dan dia cuma ngarepin ibu doang, jadi juga nggak dapat bonus apapun, aku bilang. Jadi siapapun di sini sangat fair di AFK. Siapa yang kerja, siapa yang dapat duit, aku bilang sama dia. Gitu. Baru aku jelasin tentang bisnisnya biasanya di sini ya. Terus, apalagi nih yang paling sering nih? Nah, biasanya mereka bilang MLM itu nggak bisa bertahan lama. Capek aku bangun ntar udah gede-gede jaringannya 2 tahun udah mati, setahun udah hilang. Biasanya kan MLM itu kutukannya 3 tahun dia bilang. Biasa 3 tahun meledak habis itu hilang kayak kembang api. Ini juga sih yang jadi objectionnya aku ketika pertama kali aku mau jalanin bisnis AFK ini. Aku bilang sama Kak Budi menurut Kak Budi AFK ini akan bertahan berapa lama sih? Aku bilang karena aku malas juga kok Budi ya kalau bangun bisnis dia cuma tahan 1 2 tahun maksud aku itu capek-capekin aku aja merintisnya aku bilang. Jadi kalau aku mau jalanin aku mau tuh ada ada garansi lah kira-kira AFK ini bisa bertahan berapa lama. Aku ngomong seperti itu loh sama Kak Budi di awal loh. Terus Kak Budi bilang, "Kamu kenapa sih mikir seperti itu?" Dia bilang, "Kamu masuk 3,3 juta hari itu waktu aku lagi ngomong sama dia tuh aku udah dapat ratusan juta sih waktu itu. Kamu juga udah dapat ratusan juta." Dia bilang kamu rugi juga nggak bakal rugi. Dia bilang bener gak? Toh modal kamu juga cuma 3,3 juta, kamu udah dapat ratusan juta, kamu rugi apa? Dia bilang. Tapi dia bilang ya, lagi-lagi AFK itu beda, dia bilang. AFK itu perusahaan farmasi loh. Kamu lihat di Jepang aja dia udah 50-an tahun, dia bilang. Terus dia tuh bikinin pabrik buat kita. Pabrik yang sertifikat halal segala macam dan itu harga pabriknya tuh 1 triliunan, bukan 1 triliunan, triliunan rupiah dia bilang. Kira-kira mungkin nggak sih Jepang bangun bisnis di Indonesia investasi triliunan rupiah cuma untuk jangka waktu 1 2 tahun dia bilang. Dan lagian produk kita benar-benar booming banget di Indonesia. Bahkan kita udah masuk ke Malaysia, masuk ke Amerika. Mana mungkin sih produk sebagus ini cuma bertahan 1 2 tahun dia bilang dan ini juga udah tahun kita yang ke masuk tahun kita ke-7 segala macam kan.
Bener nggak teman-teman? Jadi dia bilang kamu nggak usah pikirin semua itu dia bilang karena pasti apa ya founder kita, GM kita segala macam mereka itu membangun AFC itu bukan 1 2 tahun. Mereka tuh benar-benar legalnya surat menyuratnya segala macam mereka tuh dari awal tuh udah kerjakan dengan baik dan benar dari awal karena mereka memang mau kerjain ini secara jangka panjang bukan asal kayak sorry ya MLM lain tuh biasanya mereka coba-coba dulu mereka keluarin produknya dulu mereka coba pemasaran dulu, produknya jalan, baru mereka ngurus legalnya. Kalau FK itu beda, mereka urusin legalnya semua, mereka urusin perizinannya semua, sampai semuanya udah komplit, komplit, komplit segala macam, sangat-sangat legal segala macam, baru mereka jualan, baru mereka mulai di marketingin. Jadi beda, memang ini disiapkan untuk jangka panjang. Jadi aku selalu bilang seperti itu. Nah, puji Tuhan sih, karena modal kita juga kecil, kita juga masuk sini dapat produknya, jadi tidak ada kerugian apapun untuk kamu jalanin ataupun tidak jalanin. Aku biasa ngomong seperti itu sih. Nah, terus saya bilang apa lagi? Nah, yang membuat saya yakin AFC Indonesia bakal berjalan panjang apa lagi? Aku selalu melihat ada inovasi di produknya AFC. Jadi produk AFC itu dulu 2018 itu cuma satu macam SOP 100 doang. Setelah itu keluar lagi yang namanya Utsukushi. Nah, setelah itu si SOP 100-nya di-upgrade lagi jadi Subarasi. Dan sekarang keluar lagi yang namanya Hikari. Terus Subarasinya di-upgrade lagi jadi Subarasi Gold. Utsukushi di-upgrade lagi jadi Utsukushi Gold. Jadi aku melihat AFK itu selalu mengadakan inovasi. Selalu ada monozukurinya yang benar-benar dia membuat apa ya? eh, Mengikuti perkembangan dan mengikuti pasar gitu loh. Kebutuhannya apa, paten-paten fungsinya selalu bertambah segala macam. Jadi aku bilang perusahaan yang mereka mereka ada inovasinya, ada perkembangannya, pasti itu disiapkan untuk jangka panjang. Jadi aku bilang sama mereka jangan khawatir tentang itu. Terus 10 nggak punya modal. Ini tadi di chat ada yang bilang ya, kalau jawabnya nggak punya modal gimana dong? Jadi aku bilang sama kalian ya di ekonomi lagi susah, in this ekonomi, ya pastilah banyak orang yang lagi kesusahan uang, lagi ya suruh mereka dengan UMR 3 jutaan beli produk kita 3 jutaan yang sebenarnya mereka bisa beli beras, bisa hidup buat sebulan untuk keluarin untuk masuk ke bisnis kita ya pasti berat pastinya ya. Nah, kalau aku bilang sama mereka, gimana pun aku bilang justru kita tuh harus bangun bisnis itu pas kita punya modal, baru bangun bisnis, atau justru karena kita lagi nggak punya uang, kita bangun bisnis, aku bilang sama dia. Ayo, nunggu ada duit baru bangun bisnis, atau justru punya bisnis biar punya duit, aku bilang sama mereka seperti itu. Kalau misalnya kita nunggu ada modal, baru kita mau bangun bisnis. Bisnis apa kira-kira yang kamu mau bikin dengan modal 3 jutaan, aku bilang. Nggak ada, aku bilang. Justru sekarang ada bisnis yang modalnya kecil, tapi kamu bisa dapat income 100 sampai 600 juta per bulan. Modalnya bisa kalian cicil juga sebenarnya. Dan modalnya sangat kecil gitu loh, perlipatannya sangat banyak, break even point-nya sangat cepat. Justru kamu harus punya bisnis dulu supaya kamu nanti punya uang dan punya modal untuk kamu mau bikin bisnis apa kek yang kamu lebih suka segala macam nggak masalah. Tapi justru kamu harus mulai dulu supaya kamu punya modal, aku bilang sama dia. Nah, modal di sini aku selalu bilang tidak selalu dengan uang. Kalau memang kamu mepet banget kamu nggak punya uang, saya punya beberapa pilihan. Kalian bisa gabung dengan cicil, kami punya fasilitas kartu kredit, aku bilang sama mereka. Atau kalian juga bisa membuka relasi kalian dulu, kalian ingat dulu, list dulu teman-teman kalian 20 orang yang sedang sakit atau apa segala macam. Kita temuin mereka dulu. Mereka mau beli berapa, ada yang mau beli satu paket, atau ada yang mau beli satu box, atau ada yang mau beli saset, nanti kita kumpulin. Kalau jumlahnya pas satu paket, langsung kamu daftar member, aku bilang. Nah, yang lain-lainnya tinggal ditaruh member di bawah kamu, aku bilang. Yang penting usaha dulu. Jadi selalu ada jalannya kalau nggak ada modal. Yang masalah itu kalau nggak ada kemauan, ya. Kalau nggak ada kemauan udah masalah tuh. Kalau nggak ada modal masih banyak solusinya. Ya. Terus berikutnya, MLM image-nya negatif, saya takut diblok sama teman-teman, ntar saya dijauhi sama teman-teman, nanti belum baru lihat saya mereka udah nggak mau langsung pergi segala macam. Banyak ya yang takut masuk MLM karena takut MLM tuh kan zaman dulu tuh kan maksa-maksa banget door to door, ketok-ketok pintu, paksa-paksa orang harus ikut segala macam. Nah, kalian harus bilang, oh tenang aja Bu, kalau di AFC sih ya, karena produk kami berkualitas juga ya, dan produk kami itu laku banget dicari orang ya. Saya sih sampai hari ini nggak pernah sih maksa-maksa orang untuk masuk ikut saya sih ya Bu ya. Saya sih
bener-bener kerjaan saya cuma bercerita. Saya cuma tahu bahwa produk ini bagus, produk ini sudah nolong saya. Saya mau menyebarkan berita baik itu ke semua orang, sharing ini semua orang. Jadi saya nggak pernah ada tuntutan orang itu harus closing, orang itu harus beli sama saya, orang itu harus saya paksa masuk. Nggak pernah sih. Biasanya mereka menyerahkan diri dengan sukarela untuk masuk ke saya sih ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang mereka yang cari saya, bukan saya yang cari mereka. Aku bilang. Jadi aku bilang sama mereka. Jadi aku bilang nih, Ibu tahu nggak? Justru kalau ibu mau lihat dengan benar ya, co-founder dan founder kita, mereka tuh orangnya udah sukses banget. Sukses banget, founder kita sukses di Amerika, akhirnya pulang ke Indonesia karena cuma pengen nolongin orang Indonesia aja. Sementara kayak co-founder kita itu eh, BOD-nya dari MRE Group, Hard Rock Cafe, Ferrari, Häagen-Dazs dan segala macam. Jadi mereka tuh bukan orang-orang sembarangan juga, Bu. Jadi aku bilang mereka nggak mungkin tuh bangun AFC untuk merusak image mereka gitu loh. Justru mereka udah punya image yang sangat baik, nama yang sangat baik. Mereka buka AFC ini justru untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi, yang berpengaruh lebih luas lagi ke orang. Aku bilang, justru ibu melihat ya di MLM ini kalau image-nya negatif itu karena mereka melihat MLM zaman dulu. Kalau kalian mau melihat AFC, aku bilang, ibu bisa melihat petani jadi sukses di sini. Ibu melihat sopir taksi hari ini hidupnya berubah. Ibu melihat janda-janda yang akhirnya bisa sekolahin anaknya segala macam. Kalian juga bisa melihat AFK melakukan begitu banyak AFK care segala macam. Justru image yang AFK hari ini itu benar-benar sangat-sangat baik sekali di dunia bisnis. Bahkan kita pembayar pajak terbesar. Artinya kita menyumbang pajak terbesar juga nih buat Indonesia nih. Artinya udah banyak orang berubah hidupnya dari sini. Nah, banyak orang berubah hidupnya dari sini nggak mungkin image kita jelek, Ibu, aku bilang gitu biasa biasa bilang terus aku bilang kalau takut dijauhi teman itu tergantung ya gimana kita menyampaikannya, gimana kita menawarkannya. Kalau kita menawarkan suatu produk ini dengan elegan, kita menawarkan satu produk ini dengan nyaman, kita tidak membuat prospek itu kayak menekan orang segala macam. Justru kita prospek yang terbaik itu menurut saya adalah ketika orang di prospek tidak merasa dia di prospek, tapi dia tahu bahwa kita sedang membantu dia. Jadi aku selalu bilang, Ibu, kalau di konsepnya kami menawarkan produk itu kayak kita mau nolongin orang, bukan kayak kita ya. Kayak kita mau nolongin orang, bukan kita sedang minta tolong. Jadi ketika kita mau nolongin orang, artinya posisi kita seragam itu. Posisi kita nggak di bawah dia, posisi kita nggak di atas dia. Jadi kita benar-benar sejajar, kita sedang mau menolong. Oh, dia punya kesusahan, entah masalah kesehatannya, entah masalah ekonominya, entah apa. Dan kita datang sebagai konsultan, datang sebagai penolong, aku bilang. Jadi image kita harusnya tidak mungkin negatif, tergantung cara kita bawa. Kecuali kalau kita maksa-maksa, kecuali kita kayak zaman dahulu tuh, maksa orang beli, neken orang beli, nggak mau pulang dari rumah orang, orang udah tolak berkali-kali kita nggak mau pulang, bikin rese, segala macam, nawarinnya dengan rese. Ya itu yang bikin image negatif tuh, image-nya kalian, bukan image MLM yang aku bilang. Kalau kita, tergantung kitanya. Karena produk MLM itu sebenarnya adalah kitanya. Orang beli karena kita. Orang beli karena dia percaya sama kita. Nah, jadilah orang yang bisa dipercaya sehingga image yang kalian tunjukkan ke orang itu adalah image yang benar tentang bisnis ini gitu ya. Terus saya nggak pernah berhasil, Pak, jodoh di MLM memang bukan bidang saya. Kalau yang ini saya sih selalu selalu percaya sih memang tidak semua orang juga harus di MLM ya, nggak semua orang juga harus di bisnis ini. Kalau semua orang di bisnis ini ntar siapa yang jadi pilot, ntar siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi apa. Nah tapi kalau dia bisa jawab, biasa jawab begini, saya selalu bilang sama dia, ya sih Pak, aku bilang ya semua orang kan pasti ada jodohnya masing-masing, aku bilang ya. Tapi aku selalu bilang sama mereka, kalau di sini kan Bapak jalan apa nggak jalan segala macam, tidak ada paksaan apapun, aku bilang. Yang terpenting bagi aku Bapak sehat dulu deh. Bapak sehat dulu dengan produknya. Bapak ngerasain Bapak sehat, aku cuma berharap dari sehatnya Bapak, Bapak tuh mau ceritain ke teman-teman Bapak tentang kesehatan ini. Jadi Bapak nggak ada tuntutan untuk jual untuk apapun segala macam, aku bilang. Nah, kalau Bapak bisa lakukan itu tanpa tendensi menjual atau apapun, dan Bapak, oh, teman-teman Bapak tahu ketulusan Bapak ketika bercerita apa adanya tentang kesehatan Bapak membaik dengan ini, aku bilang segala macam. Udah, that's it aja aku bilang. Ketika ada teman Bapak apa merasakan dan pengen coba segala macam, Bapak udah dapat bonus, aku bilang segampang itu, aku bilang. Jadi di sini aku nggak bilang berhasil nggak berhasil, jodoh nggak jodoh ya di sini, aku bilang ya. Aku cuma bilang di sini itu setiap orang yang mau cerita, setiap orang yang mau mau bagiin tentang produk ini, aku bilang mereka pasti dapat hasilnya di sini, aku bilang. Kan nggak ada tuntutan, nggak ada target poin juga, nggak ada tutup poin, nggak ada target harus berapa sebulan segala macam. Jadi Bapak bisa jalanin sesuka-suka Bapak, bener-bener Bapak bisa jalanin dengan senyaman-nyamannya Bapak, aku bilang. Jadi berhasil nggak berhasil itu aku bilang sebenarnya kategorinya apa? Aku bilang berhasil itu mungkin kategorinya
Bapak pakai produk ini sehat, bagi aku juga udah berhasil gitu loh. Bapak pakai produk ini sehat, Bapak ceritain ke orang lagi, dan Bapak bisa ngajak orang sehat, bagi aku itu udah berhasil. Aku bilang sama dia seperti itu. Gitu ya. Terus saya lagi fokus ke kerjaan lain. Nah, kalau dia bilang, oh nggak apa-apa, kalau ibu nggak lagi fokus ke kerjaan lain, nggak apa-apa, karena keanggotaan AFK ini benar-benar seumur hidup, nggak ada expirednya loh Pak. Jadi yang penting Bapak udah masuk aja sebagai membernya. One day aku bilang, yang penting Bapak beli dulu hak usahanya, ibarat kayak beli kafling dulu Pak. Beli kafling dulu dalam satu kompleks yang Bapak tahu bahwa kompleks ini nanti akan jadi pemukiman yang sangat mewah. Bahwa Bapak beli kaflingnya ini sekarang, nanti kafling Bapak ini harganya akan sangat mahal. Aku bilang sama dia, yang penting Bapak punya kaflingnya dulu. Bapak mau bangunnya kapan, itu udah terserah Bapak. Yang penting kaflingnya udah punya Bapak dulu, aku bilang sama dia. Nah, kalau Bapak udah punya kaflingnya, aku bilang Bapak boleh fokus ke kerjaan lain lain dulu. Bapak boleh jadi usernya aja. Yang penting Bapak sehat aja. Supaya dengan sehat, Bapak bisa melakukan pekerjaan Bapak. Tapi one day, Pak, aku bilang misalnya Bapak udah ada waktu atau apa segala macam, Kafling ini, perumahan ini udah terbangun, maksudnya perumahan ini udah jadi perumahan mewah, dan tinggal Bapak bangun itu harganya udah tinggi nih Kafling Bapak. Aku biasa ngomong pakai contoh-contoh seperti itu ya. 14 saudara saya sudah join. Biasanya bilang, ini saya udah join, segala macam ini udah join. Tapi kan kalau dia tahu nih saudaranya udah join, sementara dia belum join kan, berarti pasti tetap ada sesuatu yang membuat dia nggak join kan. Nah, biasa aku yang bilang sama dia, wah, aku bilang, berarti saudara Bapak udah membuat keputusan tepat nih masuk AFK, karena memang AFK ini udah banyak banget orang tahu, Pak. Pasti kalau orang tahu bisnis sama produknya, mereka pasti berlomba-lomba untuk masuk nih, Pak. Nah, tapi aku bilang sama dia, di AFK ini akan ada banyak tim, Pak. Dan masing-masing tim pasti punya kelebihan dan strateginya masing-masing. Nah, ini aku kan itu ya, cuman ini aku contoh ya. Jadi aku kan bilang, saya ini adalah di tim Doraemon Squad, dan Bapak boleh lihat Doraemon Squad tuh di AFK cukup solid, dan kami punya banyak program juga yang bisa membantu setiap member-member kami. Mereka bisa mendapatkan strategi, mendapatkan pendampingan segala macam supaya mereka bisa jalanin bisnis ini dan dapetin hasilnya sehingga mereka bisa minum gratis dan bisa bantu orang lagi. Aku bilang, jadi kelebihannya kalau Bapak ikut sama kami gini gini gini. Biasa aku memberikan kelebihannya, keuntungan dia kalau joinnya sama saya segala macam, ini yang Bapak dapetin dan bla 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 bla, gitu ya. 15, harga di luaran banyak yang murah. Nah, ini juga paling banyak sih ya orang objeksinya seperti ini. Benar Pak, aku bilang, di luar tuh banyak banget oknum yang sengaja menjual dengan harga murah. Karena kan mereka banyak jual harga murah itu karena mereka ambil keuntungan buat mereka sendiri, aku bilang. Jadi sebenarnya di AFK itu kan bonusnya tuh memang banyak Pak, harian, bulanan, tahunan, bonus trip segala macam. Jadi kadang-kadang tuh banyak orang itu mereka potong bonusnya untuk dapetin trip, untuk dapetin bonus tahunannya segala macam. Nah, aku bilang sama Bapak, mungkin nggak sih seorang yang jalanin bisnis nggak mau untung Pak? Mungkin nggak sih dia jual sama Bapak murah dia nggak dapat untung apapun? Nggak mungkin Pak, aku bilang. Dia justru dapat untung, dan keuntungan itu sebenarnya milik Bapak yang diambil sama dia. Dia potong, Bapak cuma dapetin serpihan dan remahannya, dia dapat yang banyaknya, aku bilang. Dan aku kalau bilang sama Bapak, kalau Bapak hari ini bisa beli di luar, mungkin dipotong 200.000, 300.000, dan setiap beli artinya Bapak harus belinya segitu terus, bener gak Pak? Sementara di sini, mungkin di awal Bapak harus bayar full, aku bilang. Tapi makin hari bisa makin murah, dan akhirnya aku bisa ajar Bapak gratis di minumnya. Bahkan Bapak bisa dapetin trip jalan-jalan, Bapak bisa dapetin bonus tahunan yang lumayan, segala macam, aku bilang sama dia. Dan jangan salah Pak, banyak orang jual di luaran yang murah itu banyak banget yang ketangkep produk palsu juga loh Pak. Jadi Bapak jangan sembarangan juga. Karena seperti gini deh Pak, aku bilang, iPhone Pak, misalnya kita tahu iPhone harganya 40 juta, aku bilang. Tiba-tiba ada orang nawarin iPhone harga 10 juta. Bapak beli apa enggak, aku bilang. Pasti Bapak nggak mau beli kan, aku bilang ya. Pasti Bapak langsung mikir, wah jangan-jangan ini barang ilegal. Jangan-jangan ini barang curian. Wah jangan-jangan ini iPhone iPhone bohongan segala macam. Karena Bapak tahu bahwa harga iPhone tuh 40 juta, tiba-tiba ada orang jual 10 juta, harusnya Bapak curiga. Itu barang aja. Bapak nggak berani beli, aku bilang. Apalagi yang untuk minum. Tujuan kita kan minum ini supaya sehat. Bayangkan Pak, kalau Bapak dapetin sampai produk palsu, isinya entah kimia apa, kita kasih ke orang yang kita sayang nih, karena cuma mau hemat 200-300 ribu. Ternyata kita dapatkan produk palsu. Yang minum itu akhirnya malah sakit-sakitan. Yang minum itu malah tercemar kimia segala macam. Bahkan nanti sakit, masuk rumah sakit, yang rugi siapa Pak? Cuman karena kita pengen dipotong 200-300 ribu. Kalau aku sih, mendingan aku beli yang bener-bener asli, bener-bener ada invoice-nya ketika aku beli, bener-bener daftar ke memberannya dengan jelas, supaya apa? Supaya ke depannya kalau bisa kita minum gratis, kenapa harus bayar? Aku biasa ngomong seperti itu sih. Oke, aku cuman kasih 15 pertanyaan aja, teman-teman. Sisa pertanyaan kalian sebut-sebut aja nanti di apa?
di chat-chat ini ya. Aku akan coba-coba jawab. Cuman kan aku harus tanya waktu aku juga ke Angga. Jadi aku lanjutin sedikit lagi. Nah, Nah, biasanya aku jelasin seperti ini juga. Kalau orangnya sudah mulai mendengar aku akan masukin di perhitungan biasanya. Nah, aku bilang, Pak, lagi pula, Pak, nah, aku kan bilang sama dia kan, saya kasih contoh ya, Pak ya. Kalau Bapak join awal sebagai member Ruby, satu paket dua box nih, lalu mereka repeat order lagi, perhitungannya bisa gini loh. Pembelian dua box pertama, Bapak tuh beli dengan harga normal. Tapi pembelian box ketiga sampai ke 8, cashback Bapak tuh bisa 300 sampai 450 ribu per paket. Pembelian box ke 9 sampai 14, cashbacknya bisa 450 sampai 650 per paket. Pembelian box ke-15 seterusnya, cashback bisa 850 ribu per paket gitu loh. Jadi Bapak bayangkan, tetap akan lebih murah Bapak jadi member daripada Bapak beli yang potong-potongan di luar. Aku pasti kasih mereka perhitungan ini, teman-teman. Dan kalau kalian member AFC, kalian harus tahu perhitungannya seperti apa sehingga cashbacknya bisa segini tinggi ya. Karena kan ini disusun kan, disusun supaya dia dapat pairing sini, pairing sana, segala macam. Jadi mereka lebih murah lagi minumnya ke depannya. Oke, nah, inilah kalian baca lah ya. Jadi aku kasih tahu mereka keuntungan-keuntungannya kalau mereka jadi member, mereka bisa dapetin trip-trip gratis. Terus kalau mereka member, pas mereka minum, mereka cocok, mereka kenalin ke orang, mereka bisa dapat bonus. Sementara kalau mereka beli yang potongan-potongan itu, mereka rekomendasi ke orang, mereka juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Yang dapat cuma orang jualnya aja. Terus aku bilang kalau bapak pun nggak suka ribet-ribet sama membernya, ya udah bapak yang penting minum aja. Nanti memberannya aku bantu buat susunin. Yang penting bapak dapat bonusnya biar bapak bisa minum gratis. Aku biasa ngomong seperti itu sih. Tips follow up dan closing nggak usah lah ya. Kita tanya jawab atau mau? Mau apa tanya jawab aja? Tips follow up dan closing kalian mau apa enggak? Apa cukup? Apa udah bosen? Mau nggak nih? Kalau mau aku lanjut. Kalau nggak mau kita sampai sini langsung masuk ke itu. Mau ya, kalau aku kecepatan bilang ya teman-teman ya. Karena aku biasa memang ngomong sangat-sangat cepat. Oke, tips follow up dan closing ya teman-teman ya. Tiga tips untuk membuat customer bisa closing dengan mudah tanpa merasa dipaksa untuk membeli. Kalian silakan capture bagian ini karena lagi-lagi aku ingatkan aku nggak akan bagiin slide ini gitu loh ya. Karena aku cuma mau kasih slide ini, apa yang aku kasih ini benar-benar buat yang ikutin trainingnya aja. Kalau yang nggak ikut, nggak usah dapat slide-nya. Ya, supaya apa? Supaya kalian tahu bahwa training-trainingnya AFG itu kan training-training gratis. Supaya apa? Jangan sampai AFG bikin training, nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau ikut. Kalian cuman nggak mau ikut aku minta slide aja, nggak mau ikut aku mau ikut slide aja. Aku nggak mau seperti itu juga. Jadi kayak Paniko juga dia nggak suka tuh kalau training direkam atau apa segala macam karena dia maunya semua orang menghargai bahwa ini kan benar-benar kita bikin segala macam. Jadi kalian juga ikutin trainingnya untuk tahu isinya segala macam. Jadi training-training AFK ke depannya juga bisa rame terus ya. Jadi jangan sampai, wah orang udah bikin training, kalian cuma minta-minta slide-nya aja, sementara kalian nggak pernah ikutin trainingnya. Jangan gitu, oke? Jadi tiga tips untuk membuat customer bisa closing dengan mudah tanpa dipaksa untuk membeli. Satu, buat headline kalimat promosi yang mematikan. Rumusnya, hasil plus Anda plus produk. Contohnya nanti aku kasih tahu. Terus tumbuhkan rasa penasaran di customer. Gunakan kalimat tanya, kalimat biasa, kalimat tanya. Yang ketiga, timbulkan fear motivation. Takut kehabisan barang, takut kehilangan kesempatan, seperti itu. Aku kasih contohnya satu-satu. Buat headline, kalimat promosi yang mematikan, pakai rumusnya apa? Hasil Anda plus produk. Aku kasih contoh. Ternyata aku lebih nyenyak tidur setelah aku minum Utsukushi. Rumusnya ada ya, hasilnya Anda dan produk. Ternyata aku lebih nyenyak tidur, itu hasil. Setelah Anda meminum produk Utsukushi. Nah, terus coba kalimat lagi. Dalam waktu 2 tahun, kamu pasti jadi miliarder kalau kamu fokus di bisnis AFK ini. Ternyata setelah 1 bulan wajahku jadi lebih glowing dan cerah loh setelah pakai serum. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini hasil Anda dan produk contoh kalimatnya. Terus tumbuhkan rasa penasaran. Gunakan kalimat tanya atau kalimat ajakan. Nah, kayak gini nih contohnya. Percaya nggak Ibu kalau minum produk Subara Sukut Kari itu bisa bikin Ibu awet muda loh. Nggak perlu ke klinik-klinik lagi. Coba aja Ibu minum sampai 6 bulan. Ibu lihat sendiri deh hasilnya. Asal Ibu udah pakai, Ibu pasti deh nggak perlu keluarin duit sampai puluhan juta ke klinik-klinik kecantikan lagi. Aku biasa ngomong gitu. Terus aku bilang, percaya nggak Bapak kalau dapat income 100 juta sebulan di AFK itu mudah? Bapak coba dulu aja, buktikan aja. 100 juta di AFK itu sebenarnya gampang banget Pak. Karena di AFK ada 12 ribu orang loh yang udah punya income 100 juta per bulan. Ini pas zaman 2021 ya, kalau sekarang lebih banyak lagi.
Nah, aku akan bilang dia, kalau bapak nggak percaya, bapak ikut Zoom aku ya besok ya segala macam. Jadi aku akan jelasin ke dia lebih detail segala macam gimana cara dapat duit 100 juta segala macamnya seperti itu. Terus timbulkan fear motivation. Fear motivation itu artinya kita harus kasih dia ketakutan dan kekhawatiran yang harus timbulkan. Kalau dia nggak beli produk ini sekarang, kalau dia nggak join ke kita sekarang, kerugian dia apa gitu loh. Kerugian dia apa? Kamu akan rugi di mana kalau kamu nggak join aku sekarang? Misalnya aku bilang sama dia, Pak, ini mumpung Bapak masih sehat loh. Hasil lab Bapak ginjalnya masih cukup baik nih, masih 70-an% segala macam. Tapi Bapak jangan 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 itu jangan sampai kelewatan. Maksudnya karena kan Bapak ada diabetes sama hipertensi juga. Kalau Bapak biarin, harusnya sekarang tuh Bapak minumnya dosis maintenance aja, cukup sepasang setiap hari untuk jaga badan Bapak. Tapi kalau misalnya ginjalnya sampai menurun atau diabetes Bapak udah terlalu tinggi atau ke hipertensi Bapak juga nggak terkendali segala macam, nanti dari dosis maintenance harusnya cuma sepasang setiap hari, Bapak harus jadi masuk ke dosis terapi, bisa harus minum 4 pasang, 8 pasang. Jadi aku bilang nanti harusnya apa jumlah minumnya nggak terlalu banyak, nggak keluar duitnya harusnya terlalu banyak, tapi nanti kalau udah datang sakitnya keluar duitnya akan lebih banyak. Aku bilang kita sih bisa aja nunda ya Pak ya, tapi waktu kan nggak bisa nunggu. Aku biasanya masuk ke situ kalau aku tahu mereka sakitnya apa. Terus aku bilang sama mereka lagi kalau yang mau bisnisnya, aku bilang, nah sistem bisnis AFK itu binary, aku bilang. Jadi waktu kamu join itu menentukan posisi kamu nih. Beda sebulan aja kamu join hari ini sama bulan depan, itu posisinya akan jauh berbeda. Ini ibarat beli kafling nih. Ibaratnya ini lagi kafling-kafling strategisnya yang deket dengan fasilitas-fasilitas kayak kolam renangnya, kayak fasilitas apa olahraganya segala macam. Nah, kalau kamu beli sekarang tuh ibaratnya kamu lagi dapet kafling-kafling istimewanya yang deket dengan aku gitu loh. Yang lagi aku kembangin kafling-kafling ini. Jadi aku masih bisa apa jalur kerjasamanya masih jalan banget segala macam. Tapi kalau kamu mungkin joinnya bulan depan itu ibarat kafling istimewanya udah habis. Kamu harusnya dapat kafling yang udah pinggiran atau apa. Aku biasa ngomong seperti itu sih. Nah, jadi berbeda banget. 1 bulan aja kamu beda join di sini. Posisinya udah beda banget. Aku bilang seperti itu. Gitu deh. Jadi aku stop share ya. Stop share. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman. Kira-kira cukup menarik gak, teman-teman? Yang aku bagiin cukup membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan nggak? Cukup ya, teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi yang mungkin teman-teman masih pengen tanyakan atau apa? Pak Angga punya waktu sampai jam berapa ya? Pak Angga, bentar ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, aku buka pertanyaan 5 boleh ya? 5 aja boleh ya? Apa dulu deh? Aku buka pertanyaan 5 boleh nggak? Bisa menjadi modal buat HO. Yes, menarik cuman kecepatan. Oh, gitu ya. Tadi aku memang tipenya agak speednya memang agak tinggi ya Kak Patricia. Jadi memang harus dibilang aku tadi lupa nanya kalian kecepatan apa enggak. Thank you ilmunya sama-sama boleh. Ada yang mau tanya? Oh, kalau buat anak ADHD gimana, Ci? Nah, kalau aku di training, aku biasanya nggak menjawab pertanyaan tentang produk ya, teman-teman ya. Karena seperti kita ketahui, sebagai member, kita tahu nih bahwa AFK itu udah kasih Zoom tuh berlapis-lapis buat kita. Zoom hari Senin training, Zoom hari Rabu itu dia Zoom tentang produk dan bisnis, Zoom hari Sabtu itu dokter segala macam. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa Zoom-Zoomnya AFK itu punya punya porsinya masing-masing. Nah, kalau pertanyaan tentang produk, kita bisa tanyakan pada hari Sabtu ke dokter, segala macam seperti itu ya. Tanya saat join pertama langkah yang benar, fokus upgrade dulu apa pasang jaringan dulu. Nah, kalau ini Kak Ari, aku harus tanya Kak Ari dulu, Kak Ari mau fokus di bisnisnya apa enggak gitu loh. Atau Kak Ari mau pengen langsung dapat balik modal dulu atau gimana segala macam. Nah, itu tergantung orang masing-masing. Kalau aku, setiap orang yang mau fokus bisnisnya, aku kan bilang sama dia, nanti dulu deh pasang kaki, kalau punya kamu semuanya upgrade aja, aku bilang. Karena gini loh, kita kalau mau jalan bisnis jangan setengah-setengah. Ibaratnya kalau kita punya punya toko nih.
kita punya toko nih, terus kita ditawarin, kamu mau nggak toko kamu jadi supermarket gitu loh. Maka aku akan ambil pilihan jadi supermarket dulu, walaupun aku harus tambah modal dulu, karena dengan jadi supermarket, aku tahu nih bahwa toko aku akan menjaring konsumen yang lebih banyak, dan hasilnya akan lebih banyak dengan waktu yang sama gitu loh. Toko aku buka 24 jam, mungkin omset aku cuma 100 juta nih. Tapi dengan supermarket, toko aku buka 24 jam, aku bisa dapat omset 1 miliar nih, misal aku bilang. Padahal modal untuk pertambahan dari toko ke supermarket tuh misalnya cuma 10 juta. Maka aku akan ambil pilihan untuk upgrade dulu pastinya. Karena di AFK ini, kamu ngomong 1 jam, kamu ruby, kamu dibayarnya cuma 300 ribu. Kamu diamond, kamu dibayarnya 550 ribu. Dan itu hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau aku akan menghargai banget waktu yang aku keluarkan, dan aku mau waktu yang aku keluarkan itu dibayar setinggi-tingginya. Jadi kalau aku ngomong 1 jam bisa dibayar 550, aku nggak mau ngomong 1 jam dibayar 300 ribu doang gitu. Ya. Hmm, nah ya. Kalau capers jawab saya sudah banyak konsumsi suplemen lain dan sudah terbiasa dengan ini dan baru repeat order, gimana Ci nangkepinnya? Biasa aku bilang sama dia, oh bagus dong, berarti ibu sangat-sangat care sama kesehatan ibu. Cuman ibu harus tahu juga Bu ya, suplemen-suplemen yang lain ibu harus melihat juga apakah itu ada kimianya atau apa. Karena segala sesuatu yang kita masukkan ke tubuh kita itu pasti akan membebani ginjal dan hati kita. Aku bilang nih, kalau aku Bu ya, daripada aku minum terlalu banyak suplemen, nah, sementara sebenarnya kalau aku bisa minum satu untuk mencakup semuanya, aku ambil satu untuk mencakup semuanya dan dia bisa memelihara ginjal dan hati juga. Aku biasa akan menjawab udah masuk ke produk tuh, udah bener-bener aku akan bandingin produk produk sama produk kalau itu ya Kak Dian ya. Dan itu kakak harus menguasai produk. Kalau udah kita ngomong dia ada suplemen lain segala macam. Nah, aku biasanya kasih dia lihat fakta kalau minum terlalu banyak vitamin tidak tepat guna segala macam, ternyata itu bisa membebani ginjal lo segala macam. Nah, kalau produk kita dibandingkan seperti apa? Jadi itu aku akan kasih dia perbandingan kalau itu. Nah, itu harus menguasai produk lagi. Gimana cara mengajak member yang lama pasif untuk kembali aktif lagi? Touch dia, ngobrol, bangun hubungan. Jadi ibaratnya kayak kita udah punya teman lama, teman SD gitu loh. Nggak pernah ngobrol sama dia lagi. Sekarang kita mau berteman lagi, apa yang kita harus lakukan? Nggak mungkin tiba-tiba kita telepon dia, oh ayo kamu langsung jalan, nggak apa-apa. Pasti kita akan telepon dia, ngobrol yang nyaman dulu, enak, hahaha, ingat-ingat. Dulu ingat nggak kamu tahun 2020 pas kamu join itu? Bulan pertama aja kita udah bisa dapat 20 juta ya, gila seru banget ya zaman pandemi itu ya. Aku kan bikin dia nostalgia nostalgia betapa menyenangkan bisnis ini segala macam, dan aku kan ingatkan dia kalau udah nyaman, kalau dia udah nyaman aku kan ingatkan dia, kamu tau nggak kememberan kamu yang dulu itu masih aktif loh, sekarang itu ternyata aku pas cek ya akun kamu ya, itu tabungannya banyak banget, kalau bisa dicairin ya sebenarnya kamu bisa dapat sampai 1 M loh dari situ. Jadi aku bikin dia penasaran tuh untuk dia, masa sih bisa dapat 1 M? Iya, aku lihat tabungannya tuh bisa sampai udah 1 juta BV segala macam. Sebenarnya kamu dapat satu orang aja sebelah situ ya, dia mau jalan ya, kamu dapat banyak banget loh, biar dia penasaran segala macam seperti itu. Ya, sama-sama Kak Putri. Hmm. Kalau ada mitra bilang di Facebook banyak minum AFC berbox-box tapi tidak cocok dan tidak sembuh. Nah, itu Kak Versa Amalia. Makanya aku selalu bilang kalau kita beli produk ini jangan sembarangan beli juga. Kalau bisa belilah dengan member-member, dengan orang-orang yang kamu percaya bisa mengerti dengan edukasi yang benar dan baik. Karena kadang-kadang banyak orang tuh asal beli. Kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti cara minumnya. Kadang-kadang mereka jumlah minumnya juga salah. Terus kadang-kadang tuh mereka itu bener-bener nggak konsisten minumnya. Kadang-kadang cuma mau minum berapa saset atau satu paket segala macam langsung berharap sembuh. Mereka nggak tahu bahwa ini adalah terapi bukan obat segala macam. Karena itu aku kalau kalau misalnya namanya Kak Versa deh. Kalau Kak Versa joinnya sama aku pasti akan berbeda. Karena kalau aku akan kasih tahu kakak cara konsumsi yang benar, jumlah konsumsi yang benar, gimana cara terapi yang benar, gimana kakak bisa minum ini gratis, sehingga kakak akan lanjut terus. Karena kalau orang disuruh minum ini terus-menerus, terus bayar terus, ya pasti lama-lama pasti berhenti juga, Kak. Dan kalau dia berhenti, daripada di telepon untuk beli terus, dia pasti akan bilang nggak cocok gitu loh. Daripada dia ribet bulan depan telepon, Kak produknya udah habis, beli yuk Kak. Sementara dia bilang, waduh ini mahal ya, 3750 ya duitnya udah habis, bukan nggak cocok sebenarnya. Karena produk kita ada paten fungsi. Jadi orang nggak mau beli itu karena ya dia nggak ada duit lagi aja untuk beli. Karena itu kalau kakak jualnya sama orang yang tepat, aku bantu kakak untuk minum gratis, bukan untuk kakak beli terus. Ada member beliau rutin konsumsi dan sudah bikin segitiga emas rutin beli tapi belum mau prospek orang. Gimana cara membuat dia mau prospek? Saya sudah kasih tahu sistem bonus segala macam. Nah, kalau yang seperti ini jangan dipaksa dulu Kak Osin ya. Yang penting tuh seperti ini aja ngomongnya. Kak,
kakak kan udah punya memberannya. Sebenarnya aku pengen bikin supaya kakak bisa minum ini gratis. Karena kan kalau bisa minum ini gratis kan semua serumah kakak semuanya bisa minum. Kakak ada nggak sih teman-teman yang mungkin lagi sakit atau apa? Boleh nggak sih kita berbagi kebahagiaan ini? Kalau kakak udah beli sampai 3 diamond kan berarti kakak juga cocok sama produk ini. Berarti produk ini sangat mendukung kesehatan kakak kan. Kita kan mau jadi berkat buat orang lain juga. Semakin jadi berkat, pasti berkat kita ditambahkan juga. Kakak ada nggak teman-teman yang sakit atau apa segala macam? Boleh nggak kakak kenalin ke aku biar aku prospekin dulu atau segala macam. Nah pas dia closing dapat bonus segala macam tunjukin ke dia. Ini loh kak, kalau kakak rekomendasiin dan orang itu beli, kakak bisa dapat bonus segini loh. Lumayan kan kak buat beli lagi lebih murah. Biasanya semua orang sekaya kayak dia kalau dapat bonus pasti seneng juga. Gitu. Produknya mahal karena sudah punya asuransi. Jadi kalau sakit pakai asuransi kesehatan. Nah, aku kalau bilang begitu aku bilang, Kak, sebenarnya tujuan asuransi itu kan melindungi aset yang berharga. Nah, asuransi kesehatan itu melindungi aset yang berharga. Aset yang berharganya itu pasti adalah kesehatan. Bener nggak, Pak? Kalau kita aset yang berharga itu kesehatan, Kak ya. Jadi sebenarnya yang benar-benar harus diproteksi itu apanya, Pak? Kak? Kesehatannya, Kak, pastinya, Kak. Asuransi itu cuma bisa bayarin kita rumah sakit, bayarin kita apa? Biaya-biaya kalau terjadi resiko-resiko kayak meninggal segala macam. Tapi aku bilang kalau apa kalau misalnya nih orang yang dilindunginya meninggal, emang anaknya bisa punya papa yang lain? Aku bilang papanya cuma satu-satunya itu aja. Aku bilang asuransi bisa gantiin duitnya, tapi dia nggak bisa gantiin papanya loh. Terus aku bilang asuransi bisa gantiin biaya rumah sakit, tapi dia nggak bisa gantiin rasa sakit orang di kemoterapi, rasa sakit orang dicuci darah dia nggak bisa Kak. Jadi aku bilang, kalau aku sih berharap malah aku beli asuransi, asuransinya nggak usah keluar. Yang penting aku sehat. Itu cuma proteksi aja. Tapi yang paling penting justru apa yang diproteksi ini yang harus dijaga. Gitu. Kalau aku sakit ada BPJS, nah itu sama dengan jawab asuransi ya. Gimana cara upgrade? Cara upgrade itu sebenarnya ada di aplikasi. Nanti kakak tanya apply-nya ya, tinggal di aplikasi, tinggal membership, upgrade aja. Ada lagi kak pertanyaan soalnya ini banyak jadi aku bacanya kelongkap-kelongkap karena dia turun-turun terus gitu loh. Ya, hmm, Pak Angga mana ya? Pak Angga ini jam waktu aku sampai jam berapa ya? Tadi yang jawab kenapa harga di Shopee lebih murah aku udah jawab tadi di slide ya kak ya. Tips undang orang ke LOP yang harus keluarkan modal untuk beli tiket. Nah, aku biasanya kalau ini ya namanya investasi ya. Jadi aku kalau LOP itu aku juga nggak sembarangan undang-undang orang. Aku kan undang-undang orang yang memang potensial juga. Jadi aku kan seleksi bener-bener dan aku kan follow up dia. Dan sebelum dia masuk ke LOP itu aku udah kasih dia gambaran dulu seperti apa ini segala macam supaya maksudnya aku tahu nih pada saat dia datang ke LOP itu sebenarnya tinggal 50% aku closingin aja gitu loh. Karena dia udah tertarik. Dia datang ke LOP itu dengan keadaan dia sudah tertarik aja. Seperti itu ya. Yang kemarin bilang itu hoax, kebanyakan ibu mereka cuma comot foto produk AFC doang maksudnya apa ya? Hmm. Oh, Kak Tiku Rara, kalau misalnya, oh sekarang aku sebagai prospek dokter, siapa bilang kita harus prospeknya dokter terus? Enggak loh. Maksud aku jangan kotak-kotakan, oh aku harus cari dokter nih biar jaringan aku jalan. No, no, teman-teman ya, belum tentu dokter yang jalan di sini. Kadang-kadang banyak mitra aku justru bukan dokter yang jalan. Dokter mungkin mereka bisa merekomendasikan, cuman dokter kan ada keterbatasan etikanya, segala macam seperti itu. Kadang-kadang malah tidak semua dokter bisa jalan gitu ya, walaupun memang banyak dokter-dokter di AFK yang akhirnya jalan juga. Jadi jangan fokus, oh aku harus prospek dokter. Enggak. Semuanya, semua orang selama mereka punya KTP, itu semuanya harus kalian prospek tanpa mengkotak-kotakan apapun. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa jalan nantinya. Siapa pernah 2 kali terapkan ilmu ini? Puji Tuhan, orangnya join lewat jaringan saya. Padahal pada mereka juga sudah konsumsi, puji Tuhan. Ini memang bisnis kepercayaan. Siapa yang dipercaya ya dia yang mendapatkan itu. Gimana cara prospek dokter? Cara prospek dokter itu yang pasti kita jangan sok tahu. Jadi cara prospek dokter itu dengan NDO-nya Pak Niko. Benar-benar kita kuasai percakapan dengan bertanya. Jadi kita mengarahkan biar dokternya yang jawab.
aku akan bertanya, dok, menurut dokter, produk nutrisi KFC ini bagus apa enggak ya? Jadi aku hanya mengarahkan untuk dokter itu menjawab, kalau misalnya isinya kayak glutathione, isinya black garlic, isinya DNA salmon, menurut dokter bagus nggak sih buat kesehatan? Aku bilang begitu sih. Di sini sih dia tulisnya nggak ada gulanya, tidak ada kimianya sama sekali. Ini benar-benar nutrisi yang dari Jepang. Dan aku melihat tuh banyak kayak siapa-siapa aku misalnya udah sembuh segala macam. Menurut dokter produk ini memang sebagus itu nggak sih? Nah, dia ini udah terdaftar di MIMS loh dok. MIMS itu apa ya? Aku biasanya akan lebih banyak bertanya biar mereka yang menjelaskan. Dan akhirnya mereka bilang, wah gila ya produknya bisa udah terdaftar di MIMS ya. Wah ternyata produknya ini isinya superfood semua ya. Glutathione, ada black garlic segala macam. Jadi aku akan membuat mereka yang berpikir itu, mengarahkan mereka untuk berpikir seperti itu. Kalau memprospek orang judes gimana, Ci? Aduh, kalau prospek orang judes ya kita jangan balas judes. Kalau itu jangan di mirroring ya. Kalau dia judes ya gini loh, orang judes itu pasti karena dia nggak suka atau apa. Kalau sama orang yang dia suka nggak mungkin dia judes sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dia judes berarti mungkin di awal dia lagi nggak suka sama sama kita atau dia nggak suka ditawarin produk segala macam. Jadi kita biasanya melihat situasi. Kalau memang situasinya nggak nyaman, kita lagi-lagi aku selalu bilang kita tuh sedang tidak minta tolong sama orang, kita tuh sedang mau menolong orang. Jadi kita harus tahu kapan stop, kapan tidak membuat orang annoy sama kita gitu loh, membuat dia kesel sama kita ya jangan kita udah tahu situasinya lagi nggak pas buat prospek ya jangan terusin kalau aku. Oke, ada lagi nggak ya? Maaf ya kalau kelewat-lewat ya karena ini kan banyak banget ya. Mana ya Pak Angga ya? Pak Angga, udah kali ya Pak Angga ya? Tadi aku udah jawab tentang mahal Kak Nelly di slide ya. Kak Nelly baru masuk ya. Kalau buat orang yang centang birunya dimatiin, gimana Ci? Ya udah, maksud aku kan kalau kalian sapa orang nggak jawab ya udah, ngapain kalian paksa orang harus menjawab kita, bener nggak? Kita kan kalau sapa-sapa orang itu ya sapa aja semuanya. Siapa yang jawab kita lanjut, siapa yang nggak jawab ya nanti baru kita sapa lagi. Kayak gitu sih aku kalau aku sih ya nyapa orang tuh nggak ada hard feeling. Oh dia harus balas, kalau dia nggak balas berarti oh dia nggak suka sama aku ya nggak gitu. Aku pikir oh mungkin dia ada kesibukan lain, oh mungkin dia lagi apa. Kita berprasangka baik aja sama semua orang teman-teman. Coba berprasangka baik. Misalnya kalian WA 20 orang, yang balas cuma dua. Oh ya udah 18 laginya lagi sibuk. Wah, atau 18 laginya memang belum 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 saatnya untuk kita prospek. Aku selalu seperti itu sih. Soalnya tadi aku pernah prospek orang di medsos yang aku udah konsumsi produk AFC berbox-box dan saya tanya bentukan produknya gimana dia nggak tahu terus aku tanya sehari konsumsi berapa bungkus. Iya kan biasanya orang tuh penolakannya banyak ya bilang ah nggak ngefek ah atau apa ah segala macam seperti itu. Nah kalian harus lemparkan tanya lagi. Emang dulu kamu konsumsinya gimana? Kamu belinya berapa box kemarin? Sakitnya apa? Keluhannya apa? Aku biasanya akan mengarahkan ke pertanyaan-pertanyaan biar mereka menjawab. Setelah mereka menjawab, aku ketemu masalahnya apa, baru aku akan bahasin di problemnya untuk cariin dia solusinya. Enggak lagi ketiduran. Berapa maksimal kita minum produk sehari? Apa boleh buat minum bersama dengan obat? Boleh. Sama obat dari obat kimia dari dokter itu bedakan 1 jam aja ya. Jadi kalau minum produk sehari itu nggak ada batasan karena kita produknya nutrisi jadi boleh diminum sebanyak-banyaknya. Oke lah kalau kayak begitu ya. Mana sih Angganya? Angga, bentar ya. Ada lagi nggak pertanyaan boleh ditanya ya kalau kalian mau tanya apapun. Saya usahakan untuk bertanya teman-teman. Yang pasti sih apa yang saya sampaikan hari ini berdasarkan pengalaman saya, bukan saya sok pinter, bukan saya artinya oh pasti ikutin saya, kalian pasti closing enggak. Sampai hari ini pun kalau kalian tanya, ketika saya prospek orang masih ditolak nggak? Masih ada juga yang tolak saya. Bukan berarti oh setiap saya prospek pasti 100% closing. Bahkan Pak Niko sendiri pun bilang kok dia juga sampai hari ini pun kalau ngomong nggak belum tentu harus semua orang pasti jawab iya, bener nggak? Semua orang kan pasti punya punya apa ya? Punya pemikirannya masing-masing yang kadang-kadang memang tidak semua orang juga harus berjodoh dengan AFC gitu nggak semua orang juga kalau semua orang semuanya gabung sama AFC segala macam ya nggak ada profesi lain juga jadi kita harus menghargai juga bahwa memang nggak semua orang mereka harus ada di bisnis ini teman-teman jadi kita harus tahu tuh kapan kita benar-benar harus menarik diri kapan kita tahu tuh kapan kita harus melindungi pride kita juga kita tidak sedang merendahkan harga diri kita untuk ngemis-ngemis untuk orang masuk ya teman-teman ingat baik-baik kita lagi menolong orang bukan minta tolong jadi ketika kita menolong orang, posisi kita sejajar. Kita tidak di bawah mereka, kita tidak juga di atas mereka. Jadi jangan kalian lagi prospek.
direktur, kalian terus berasanya kayak bawahan. Ketika kalian seperti itu, kita lagi nawarin bisnis yang sejajar segala macam. Ketika kalian menempatkan diri kalian di bawah atau di rendah, lebih rendah dari orang, kalian tidak akan menang closing, percaya sama saya. Kalian harus meletakkan diri itu benar-benar dalam posisi saya sedang mau menolong, saya sebagai konsultan, kita berdiri sejajar. Ketika itu baru kita bisa menguasai percakapan, ketika itu kita bisa menggiring orang untuk masuk ke mindsetnya kita. Jadi itu ya sih yang kadang-kadang aku melihat masih banyak di AFC ini ketika menawarkan orang, mereka memposisikan dirinya sebagai orang yang sedang berjualan atau orang yang sedang sedang apa ya? Sedang membutuhkan sesuatu, mereka yang sedang mau mengambil sesuatu dari orang lain sehingga hal itu terasa di orang yang kita prospek dan dia pasti langsung bikin temboknya. Sementara kalau kalian bisa memposisikan diri sebagai, oh aku lagi mau nolong, aku lagi mau kasih tahu solusi nih, aku lagi mau kasih tahu sesuatu yang bisa membantu dia nih, itu akan berbeda ceritanya sih. Gitu. Hmm. Kalau live itu lebih bagus durasinya lama. Yes, benar. Kalau live itu memang disarankan lebih dari 1,5 jam ya teman-teman ya. Oke lah kalau kayak gitu. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung. Kayaknya Angganya nggak tahu kemana. Jadi biar aku yang tutup aja ya. Terima kasih buat semua yang udah bergabung, teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pastinya nanti ada training-training selanjutnya. Pasti aku ada modul-modul selanjutnya sih pastinya. Karena memang aku siapin modul-modul juga sih buat Doraemon Squad. Mudah-mudahan nanti aku bisa bagiin ke teman-teman juga. Tapi aku nggak janji dalam waktu dekat ini. Tapi mudah-mudahan apa yang aku bagiin hari ini cukup buat teman-teman memulai Anwareng ini dengan lebih pede deh, dengan lebih pede karena ingat ya kita ini duta berkat kok, jadi jangan jangan takut ditolak atau apa, hajar terus aja. Toh kita juga lagi nggak minta tolong sama orang, kita juga lagi nggak ngemis sama orang kok, kita usahakan yang terbaik. Gini loh, aku selalu bilang berkali-kali, kalau kita lepasin dadu satu kali cari angka 6 memang susah, coba kamu lepasin 100 kali nggak mungkin nggak dapet angka 6 satu pun ya. Jadi sebenarnya eh, bukan gini loh, seberapa bagus kamu prospek, bukan seberapa canggih, bukan seberapa seberapa perfect kamu prospek. Kalau kamu perfect prospek sekalipun, kamu bisa menjawab semua pertanyaan sekalipun, tapi kamu cuma prospek satu orang, pasti closingnya akan lebih rendah daripada orang yang mungkin dia prospeknya jelek, tapi dia melakukan 100 sampai 1000 kali prospek. Kemungkinan untuk closing pasti dia yang lebih banyak daripada kalian, gitu ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya ya. Saya izin mundur dulu. Mana Angganya? Bukan saya nggak bisa endin ini loh. Oke. Thank you ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.